Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung net present value dan internal rate of return, NPV dan IRR. Baik, kita mulai dulu merefresh kembali konsep present value dan future value. Kita lihat di sini bahwa pada waktu investasi, pengeluaran uang yang dilakukan adalah terjadi pada waktu saat ini atau sekarang. Jadi di waktu yang present. Nilainya kita sebut dengan present value. Kemudian hasil dari investasi, ekspektasi yang kita harapkan dari investasi terjadi di waktu yang akan datang atau di future. Nilainya lah future value. Nah, dalam filosofi net present value, maka terjadi ketidaksamaan antara present value dan future value. Hasil yang diharapkan terjadi di waktu yang akan datang, sementara pengeluarannya sekarang. Oleh karena itu diperlukan adanya semacam penyetaraan waktu dengan cara membawa hasil proyeksi future value ke dalam nilai yang sekarang atau present value. Prosesnya disebut dengan mempresent value-kan. Jadi ini merupakan ringkasan dari konsep present value. Nah, kemudian di dalam konsep ini juga kita lihat ada beberapa istilah. Yang pertama adalah discount rate. Setiap investasi pasti ada rate of return atau discount rate. Dalam contoh ini adalah 10%. Kemudian pada waktu menghitung kita menggunakan 1/1 plus 10 pangkat N. Nah, ini hasilnya adalah 0,9091. Kita sebut dengan diskon faktor. Jadi kedua hal itu ya yang nanti akan kita bahas dengan menggunakan contoh yang ada pada sheet di berikutnya. Baik, sekarang kita ke sheet yang berikutnya. Baik, di sini kita akan melihat ada beberapa tabel dan diagram. Jadi yang pada kiri atas ini yang hijau adalah proyeksi dari investasi kita, ada aset tetap, harga belinya misalnya 240.000, umur 5 tahun, dan butuh modal kerja 60. Kemudian nilai aset tetap itu tidak ada sisanya atau 0, sementara modal kerja nilai sisanya sama dengan nilai pada waktu investasi awal. Nah, kemudian proyeksi laba ruginya adalah yang di sebelah kanannya. Ini adalah refleksi dari proyeksi pendapatan di sini 220, kita pindah ke sana 220, biaya kasnya ada 75 di sini, kemudian biaya penyusutan 240 dibagi dengan umurnya, ketemunya adalah 48. Jadi total cost-nya lah 97. Kemudian pajaknya, rate-nya kita gunakan 25% sebagai contoh. Sehingga di sini laba setelah pajak 72.750. Nah, inilah proyeksi laba rugi dari investasi yang kita lakukan. Dalam model ini kita menggunakan contoh yang sangat sederhana. Jadi pendapatannya flat, biaya flat, dan modal kerja juga flat. Nah, kemudian karena kita menghitung present value, akan membutuhkan arus kas. Arus kas ini ada arus kas investasi, itu investasi awal 250. Kita pindah ke sebelah kanan 240. Kemudian modal kerja. Jadi pada waktu tahun ke-0, tahun awal, kita mengeluarkan uang sejumlah 240 plus 60, yaitu totalnya 300.000 untuk investasi awal berupa aset tetap dan modal kerja. Kemudian arus kas operasi itu rumus cepat menghitungnya adalah laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Jadi jumlahnya 120.750. Karena arus kas dan laba ruginya flat, kita pindah ke sini 120, dan seterusnya. Jadi selama 5 tahun sama 120.750. Kemudian di akhir umurnya
modal kerjanya tersisa 60. Saya sering memberi contoh pengertian modal kerja itu begini. Kalau kita punya sebuah toko, barang yang kita taruh di toko itu adalah modal kerja dari gula, mie instan, dan seterusnya. Sehingga pada waktu akhir umur asetnya selesai, aset tetapnya selesai, misalnya cash registernya atau raknya, pada waktu itulah yang tersisa modal kerjanya berupa barang yang masih ada di toko. Karena kita berasumsi bahwa fluktuasinya tidak ada, maka jumlah modal kerja di akhir sama dengan modal kerja di awal. Jadi inilah alasan kenapa 60.000 di awal sama dengan 60.000 di akhir. Kemudian kita memilih yang namanya adalah diskon rate. Dalam contoh ini 20%. Jadi diskon rate 20% kalau kita lihat di sini. Nah, ini adalah cara menghitung diskon faktornya. 1 dibagi 1 plus R pangkat N. Ya. Sama. Untuk tahun 1 sampai dengan tahun kelima yang berbeda lah N-nya. Sehingga ketemulah di sini diskon faktor. Ya, diskon faktornya di sini. Setelah itu baru kita kalikan dengan arus kasnya. Maka muncullah namanya present value di sini. Dari tahun ke-0 sama dengan investasinya, kemudian present value operasi tahun 1 sampai dengan kelima, khusus tahun kelima ada tambahan modal kerja. Inilah present value. Jadi arus kas dikalikan dengan diskon faktor. Diskon faktor adalah refleksi dari 1 dibagi 1 plus R pangkat N. R-nya dalam hal ini adalah 20%. Baik, kalau kita jumlahkan seluruh present value, namanya adalah net present value. NPV-nya 85.229. Jadi positif. NPV positif berarti layak. Artinya proyek itu memberikan hasil 20% kepada pemiliknya dan masih ada sisa yaitu sebesar 85.229. Kalau kita lihat pada grafik di bagian bawah di sini, pada R 20% ketemu NPV 85.229. Nah, saya ingin menggambarkan NPV dalam suatu garis. Dengan mengambil data dari sini NPV dengan berbagai macam rate of return 0 sampai 40%. Maka terlihat di sini garisnya menurun, tidak lurus ya. Nah, kemudian target tadi 20%, seandainya saya ubah menjadi 15%, maka yang berubah adalah garisnya ya di sini. Ini 20%, sekarang 15%. NPV-nya makin besar apabila R yang dituntut semakin kecil. Ya, inilah NPV, net present value. Sekali lagi, saya menurunkan dari 20% R-nya menjadi 15%, NPV-nya meningkat menjadi 134. Baik, saya kembalikan ke 20% lagi. Sekarang kita bicara IRR. Nah, IRR terjadi pada waktu NPV sama dengan 0. Jadi, internal rate of return. Jadi, rate of return yang membuat NPV sama dengan 0. Itu yang kita sebut dengan IRR. Nah, IRR kapan berubah? IRR tidak berubah dengan adanya perubahan rate. Tidak berubah dengan perubahan rate. Tetapi di sini, IRR berubah ketika arus kasnya berubah. Jadi data IRR di sini berasal dari arus kas di sini. Seandainya arus kas investasinya bertambah, misalnya di sini dari 300.000 terdiri 250.000 plus 60.000, saya ubah menjadi angkanya adalah 200.000. Maka arus kasnya berubah ya di sini. Baik, di sini kita lihat di sini arus kas ini awalnya, kemudian investasinya berubah lebih kecil, maka IRR-nya semakin besar. Jadi IRR tergantung dari arus kasnya.
NPV tergantung arus kas dan R-nya. Nah, dalam penilaian biasanya si perusahaan atau pemilik punya target, misalnya targetnya 20%. Kalau targetnya 20%, IRR-nya di sini lebih 20%, berarti ada selisih atau gap. Gap-nya 11%, berarti positif. Artinya, proyek memberikan 11%, 11,7% lebih tinggi dari target yang diharapkan. Sehingga ini memenuhi target. Jadi ada dua cara membaca di sini. Kalau dikasih target 20% hasilnya positif, maka disebut layak pada 20%. Kalau dengan bahasa IRR, targetnya 20%, IRR ternyata hasilnya adalah 31,69. Anggaplah 32. Berarti di atas 20%. Jadi layak. Ini bahasanya sedikit berbeda. Kalau IRR bicara targetnya berapa persen, 20%, hasilnya prediksinya adalah 31,69. Jadi layak. Kalau NPV dihitung dengan NPV pada R misalnya 20%, seandainya positif maka dikatakan positif pada R 20%. Demikian konsep NPV dan IRR. Baik, jadi kita lihat di sini, ini penjabaran tadi dari penggunaan konsep yang di depan ini. Jadi kembali ke sheet yang di sini, bahwa dengan berbagai macam data ini kita bisa melakukan eksperimen perubahan data seandainya arus kasnya misalkan berubah, bagaimana pola IRR-nya. Seandainya rate of return berubah, bagaimana NPV-nya. Baik, kurang lebih adalah seperti itu. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.